Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, sekarang di bedah kasus kedua. Tadi kan kita udah ngomongin BPO ya. Kalau misalnya bagaimana ceritanya ketika dia BPO. Nah, sekarang ceritanya kita hilangkan si BPO-nya ya. Di sini pada akhir periodenya saya udah hilangin ya. Nah, terus habis itu kita hanya di mana expected residual value pada akhir periode leasing adalah 5.000 dan ini adalah kita bikin guaranteed dulu lah ya. Guaranteed. Oke. Nah, kenapa ini? Sebentar ya. Oke, guaranteed ya. Nah, habis itu sisanya yang lain sama kurang lebih dengan yang tadi. Oke, kita lihat yuk bagaimana cara perhitungannya. Oke, kita pindah ke Excel. Nah, oke teman-teman. Nah, ini yang udah di Excel-nya kita nih ya. Dan juga udah saya hitungin sih sebenarnya untuk di sini ya. Kalau misalnya informasi sebenarnya nggak ada yang berubah. N-nya tetap 6. Oke, I-nya incrementalnya implicitnya 5, incrementalnya 6. Ya, kita bikinnya seperti yang soal tadi kurang lebihnya. Fair value-nya 150.000, book value-nya 120, dan ada 5.000 guaranteed residual value. Oke, umur manfaatnya adalah 8 tahun. Nah, di sini kita bakal ngitung list payment-nya nih. Oke, list payment-nya kurang lebih sama sih sebenarnya sama yang tadi. Yang pertama kita pakai fair value, terus kita ada present value dari residual value. Oke, ini adalah untuk mengurangi kita nanti ya. Kita pakai residual value dikali dengan PV single yang implicit rate. Oke. Nah, habis itu kita dapatlah kalau kita kurangin nih, ini kita kurangin sih ya. Kita akan dapat PV dari list payment. Cuma di sini sebenarnya mau guaranteed atau unguaranteed sebenarnya kurang lebih sama. Ya, hanya nanti beda di jurnal untuk yang si lessor punya. Nah, terus kita bakal bagi. Oke, ketika kita udah dapat PV dari list payment, kita akan bagi si PV dari list payment itu dengan PV annuity due. Oke. Nah, setelah kita udah dapat list payment-nya sekian, 27445, kita sekarang bakal ngitung berapa sih list liability dari sisi si lisi. Oke, kalau kita ini asumsinya bahwa si lisi itu mengokekan ya, maksudnya oke saya yakin nih jamin kalau misalnya andai kan saya bisa ngebalikin barang di akhir periode senilai 5.000. Oke, jadi dia tidak usah nambahin si apa namanya istilahnya residual value lagi. Oke. Nah, terus untuk di ini kan untuk sisi lisi ya. Oh iya, sedikit kelupaan. Kalau misalnya andaikan dia tidak yakin 5.000, misalnya contohnya dari 5.000 kayaknya dia cuma yakin 3.000 atau 2.000 gitu ya. Berarti nanti untuk list liability dia akan masukin PV residual value dari selisihnya. Selisih antara residual value yang diinginkan oleh si lessor dengan residual value yang dia yakin, selisihnya yakin. Misalnya contohnya tadi, residual value yang diinginkan oleh si lessor adalah 5.000. Tapi selisih hanya sanggup 2.000. Berarti kan ada selisih 3.000 tuh. Nah, 3.000 itu akan dimasukin ke dalam PV residual value. Oke, nanti tinggal misalnya kali 3.000-nya dikali sama annuity. Sorry, bukan annuity dulu ya, tapi dari PV single. Terus nanti ditambah ya. Nah, tapi dalam kasus ini kita asumsikan bahwa dia sama. Oke, kalau misalnya andaikan nggak sama, udah dicontohkan juga di dalam PPT pembahasan. Ya, silahkan coba dicek di video-video part sebelumnya. Nah, untuk di list receivable di sini saya hitungin sih ya. Sebenarnya tanpa hitung pun harusnya bisa. Karena pasti list receivable itu adalah 150.000 dan diambil dari fair value. Baik dia mau apa namanya dia menjaminkan atau tidak menjaminkan pasti list receivable-nya ada 150.000. Oke. Nanti yang akan sama itu adalah list receivable sama saya agak lupa. Nanti kita bahas, oke? Nah, oke. Ini adalah perhitungan-perhitungannya. Nah, nanti paling kalau misalnya dia nggak tahu implicit rate-nya 5%, tapi dia hanya dapatnya incremental rate, berarti si liability-nya tinggal dikali aja sama annuity due, sama annuity due, tapi yang ini nih, ya, yang 5,212364 ini. Oke. Kenapa? Karena dia tidak pakai implicit, tapi dia pakai incremental rate. Karena anggapannya implicit rate-nya tidak diketahui oleh si lisi.
Oke, sekarang kita beralih. Oh, kalau ini beda, hanya akan berbeda di jurnal pertama untuk list liability dan juga right of use asset. Oke, nah ini adalah tabel untuk si lisi. Oke, tabel untuk lisi. Untuk apa namanya guaranteed residual value, tabel kurang lebih sih pastinya akan apa namanya bedanya hanya kalau misalnya ketika guaranteed residual value itu yang beda tabelnya bentar. Saya agak-agak lupa-lupa ingat nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Nanti coba kalian juga cek di buku kalian atau cek di source lain gitu ya. Gimana perbedaannya adalah ketika residual value. Tapi setahu saya harusnya eh di risk receivable, saya copy ya coba ya. Oke. Kurang lebih semuanya sama tanggalnya, kecuali di list receivable itu ada tanggal 1 Januari 2025. Kenapa 2025? Karena dia cash, ini juga cash receive ya. Interest reduction list liability. Oke, nah ini adalah 150.000. Terus kalau list paymentnya itu pasti sama dengan si ini punya ya. Terus interest rate-nya ini dikali sama 6%. Oke, karena oh salah. Ini angkanya salah sebentar. Oke, kita kali. Nah, ini 150.000 aja. Oke. Nah, ini oh sorry. Tahun pertama itu dia nggak pakai interest ya. Oke. Terus ini berarti ini kurang ini. Sorry, ini harusnya 0. Ya, kita sama-sama bikin tabelnya ya, guys. Kurang ini kurang. Oke. Nah, terus habis itu sama seperti biasa, turunin aja semuanya. Ya. Nah, kalau di sini nih mungkin aja interest expense-nya sama interest receivable-nya beda gitu. Kenapa? Karena dasarnya itu beda. Ya. Oke. Nah, di sini mungkin Excel saya agak kurang lengkap ya. Tapi nanti coba kita lengkapin, oke? Oke, ini lanjut. Ini sama kurang lebih dari payment-nya. Saya nggak ke bawah aja kali ya. Oke. Terus sampai 24. Oke, terus ini kita kalikan. Nih, dikali sama 6%. Sorry, implicitnya 5%. Karena si lesor pasti pakai implicit. Ya. Oke. Nah, ini kayaknya gara-gara rumus sih mestinya. Oops. Oke. Ini cara bikin tabelnya. Jangan sampai lupa. Dan jangan sampai salah. Oke. Nah, di akhir itu ada 4.076. Karena kenapa? Di akhir itu ada residual value 5.000. Ya. Yang akan dibalikin sama si lesor. Oke, kita coba tarik ininya. Sip, hasilnya adalah 0. Nah, kita ke jurnal. Nah, gini ya teman-teman, kenapa beda sih? Karena dasar dari si list liability sama risk receivable-nya beda. Oke, ini interest expense karena di lisi ini adalah untuk lesor. Ya. Label lesor. Nah, habis itu interestnya berarti di sini kan interest receivable. Sorry, bukan receivable, interest revenue maksud saya. Terus itu ini adalah list receivable. Oke. Nah, karena dasarnya beda, terus itu ada guaranteed residual value, sehingga tabelnya beda. Oke, nah sekarang kita beralih ke jurnal. Oke, ini jurnal untuk lisi. Ketika dia mengiyahkan nilai dari nilai guaranteed residual value dari si lesor.
Oke, kalau misalnya andaikan dia tidak mengiyakan pun, ya, atau dia unguaranteed pun, yang ditahu sama si lessor itu adalah dia diminta bayar 27.445, di mana si lessor sudah memasukkan residual value-nya, guaranteed atau tidak gitu ya, sehingga si lisi tinggal ngitung doang PV-nya. Oke, terus interest tinggal dimasukin aja seperti tadi yang di part sebelumnya. Oke. Nah, untuk pembayaran pertama, oke sini mungkin saya tambahin kali ya. Jurnal pembayaran pertama. Ya, ini ketika si lisi pakai implicit rate yang 5% dan juga si lisi mengiyahkan keseluruhan dari guaranteed residual value. Oke, kita akan langsung catat list liability pada cash sebesar 27445. Oke, dari mana nih? Dari tabel. Oke, saya ambil dari tabel aja kali ya. Oke. Oke, ini accrued interest-nya. Berarti nanti tanggal 1 Januari tinggal list liability pada cash lagi ya. Oke, nah depreciation ini yang agak beda nih teman-teman. Depreciation ya kita akan bagi selama masa leasing saja. Ini yang akan membedakan antara residual value ya, metode yang ada residual value-nya dengan yang ada BPO-nya. Kalau BPO dia pakai umur dari aset tersebut. Tapi kalau misalnya andaikan residual value dia akan pakai bukan pakai depreciation, pakai umur dari leasingnya, lama leasingnya ya. Dan ini akan terus sampai terakhir. Oke. Nah, habis itu yang ini. Yang bagian lessor sama penerimaan. Oke, sebelum itu saya mungkin jelasin dulu kali ya bedanya. Di sini udah saya tulis jurnal lessor. Jurnal lessor unguaranteed residual value. Berarti kalau ini adalah jurnal lessor untuk guaranteed residual value. Kalau guaranteed residual value dia akan pakai nilai COGS sama inventory-nya dia akan pakai nilai cost. Oke, tapi kalau misalnya untuk yang unguaranteed residual value, COGS sama sales-nya, COGS sama sales benar ya, COGS sama sales-nya akan dikurangin sama PV dari residual value, gitu ya. Dia akan ngurangin dari PV residual value. C3 B10. Oke, kita lihat ya, C3 B10. B10. Oke, nih. Ini angka yang akan mengurangi PV residual value-nya ya. Jadi untuk COGS dan sales revenue-nya akan mengurangi sekian. Mengurangi dari PV residual value-nya. Kalau dia unguaranteed residual value. Kalau guaranteed berarti dia akan pakainya sama. Oke, ini angkanya sama-sama. Sama debit kredit gitu ya. Nah, sedangkan di sini tuh ada yang beda nih. Hati-hati untuk yang unguaranteed. Oke, jurnal penerimaan. Jurnal pembayaran pertama. Oke. Cash sama list receivable. Sebesar pembayaran yang diminta pastinya ya. Karena kan dia udah ngitung gitu ya. Oke. Sama. Nah, terus habis itu interest-nya journal accrued interest. Oke. Dia akan ada list receivable pada interest revenue sebesar dari tabelnya si lessor sendiri ya. Jadi jangan ngambil dari tabel lisi. Kenapa? Karena mereka bikin tabel masing-masing di perusahaan masing-masing. Jadi anggapannya sama-sama saling nggak tahu gitu. Apalagi ketika dia tidak pakai implicit rate. Oke. Nah, terus habis itu kita loncat nih ya. Jadi kurang lebih akan terus seperti ini. Kita loncat ke jurnal
pengembalian barang. Pengembalian inventory. Aduh. Oke, pengembalian inventory yang 5.000 itu. Oke. Nah, ketika dia kembaliin ke si Lisi akan nyata sebagai inventory sebesar 5.000 dan dia akan ngapus list receivable-nya. List receivable sebesar 5.000. Oke. Nah, terus kalau misalnya andaikan ternyata nih, misalnya contohnya dari awal si Lisi nggak yakin nih untuk bisa ngembaliin sekian gitu ya. Terus nanti dia ternyata ada kurang dan lain sebagainya, pengakuan loss dari loss on list gitu ya. Itu semuanya sudah saya bahas sebelumnya di part sebelumnya. Oke. Nah, kurang lebih untuk guaranteed residual value atau unguaranteed residual value hanya akan sampai di sini. Kalau misalnya andaikan terkait dengan incremental atau implicit hanya akan bedanya di sini ya teman-teman. Lessor pasti akan pakai implicit, tapi lisi harusnya dia pakai implicit jika dia tahu implicitnya si lessor. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan pakai incremental. Oke. Tapi untuk lessor nggak mungkin dia pakai incremental, teman-teman ya. Oke, sip. Kalau kayak gitu, oke, jadi kurang lebih untuk topik dari leasing ini kita udah selesai di sini ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tanyakan di komen di bawah atau juga boleh nanti kita pakai aplikasi dari forum kampus kita. Oke, so thank you teman-teman untuk attentionnya and see you next topic. Bye-bye.